Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Insyaallah fi hadzal yaum sanabda dirasah bil muraja'ah awalan. Kita mulai pembelajaran kita fi madatin nahwi di pelajaran bahasa Arab dengan murajaah terlebih dahulu. Mereview pelajaran yang pernah antum pelajari. Nah. Al-an al-qa'idatu an al-kalimah wa anwa'iha. Kita akan belajar tentang kalimat, kata dan jenis-jenisnya. Al-kalimatu lafdhun yata'allafu min ba'dil hurufil hijai. Yang dimaksud kalimat adalah lafaz atau ungkapan yata'allafu min yang terdiri dari sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Mislu contohnya kharaja yang terdiri dari kha, ra, jim. Sa'idun yang terdiri dari sin, ain, ya, dal, fi, fa wa ya masalan. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Dan terkadang kalimat itu sendiri terdiri hanya dari satu huruf. Mislu contohnya al-wawi, itu al-wawi, wawu contohnya. Semasanian al-kalimatu salasatu anwa'in. Kalimat atau kata dalam bahasa kita terdiri dari 3 jenis. Ismun, kata benda, wa fi'lun, kata kerja, wa harfun, yaitu kata sambung bisa atau kata depan, atau juga bisa disebut dengan preposition dalam bahasa Inggris. Al-ismu, sekarang apa yang dimaksud dengan al-ismu atau ismun atau kata benda? Kalimatun summiya biha syakhsun au syai'un akhar. Mislu sa'idun, baitun, hadiqatun. Yang dimaksud dengan isim adalah kata yang sumia yusamma biha, atau kalimah yang yusamma biha yang digunakan untuk menamai dengannya syakhsun, seseorang atau sesuatu yang lainnya atau selain dari nama orang misalnya. Contohnya sa'id, baitun, hadiqatun. Nah. Sama al-fi'lu. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lu sekarang? Kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbali. Yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan tentang suatu perbuatan yang terjadi pada waktu lalu atau lampau, atau zaman lampau yang sudah terjadi, awil hadir atau sekarang telah baru atau sedang terjadi, awil mustaqbal atau yang akan terjadi. Mislu kharaja, contohnya adalah kharaja, zahaba, yata'allamu. Thumma al-harfu. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-harfu? Huruf dalam bahasa Arab. Ay kalimatun yadharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimati. Yang dimaksud dengan huruf dalam bahasa Arab adalah kata yang dia nampak, diketahui maknanya ketika dia bersambung dengan kata yang lainnya, bisa dari isim ataupun dari fi'il. Mislu contohnya adalah ila, wa, dan fi. Nah, al-an na'ti ila al-qaidah ats-tsaniyah. Kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu al-ismu. Kita tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan isim. Sekarang al-ismu pembagiannya. Al-ismu kalimatun tadullu. Isim itu kalimat, kata yang menunjukkan tentang awalan pertama insan, yaitu kata yang menunjukkan tentang manusia.
Khalid, nama manusia misalnya. Fatimah. Thaniyan, hayawan, nama suatu binatang misalnya. Saurun, jamalun, wa ghairu dzalik. Sama nabatun, yaitu nama tumbuh-tumbuhan, mislu tomatim wa khiyarun. Jamadin, benda mati, misalnya qaryatun wa nahrun. Wasfin, dan juga bisa menunjukkan tentang wasfin, sifat, mislu hadra shagir. Maknan, dan juga bisa menunjukkan tentang makna yang lain, gitu. Keterangan, mislu nasyatun amalun, misalnya. Wal'an na'ti ila al-qaidah as-salisah. Kita masuk langsung ke kaidah yang ketiga. Al-qaidatu al-fi'lu salasatu anwa'in. Kita membahas tentang pembagian dari fi'il. Tadi kita membahas tentang pembagian isim, sekarang kita membahas pembagian fi'il. Al-fi'lul madhi, yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi, mithlu wasala, iltahaqa. Yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan tentang suatu perbuatan yang terjadi pada zaman lampau, atau kata kerja lampau. Contohnya adalah wasala. Ini dia sudah sampai, atau iltahaqa. Iltahaqa, dia telah bertemu masalah. Sama al-fi'lul mudhari'. Kita bahas tentang al-fi'lul mudhari'. Ma huwa al-fi'lul mudhari'? Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' adalah, singkat ceritanya, fi'il mudhari' adalah wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil hadir wal mustaqbali. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' atau kata kerja yang akan datang, yaitu fi'il yang menunjukkan tentang suatu perbuatan yang terjadi pada, yang akan terjadi fi zamanil hadir, yang akan datang atau sedang berlangsung, fi zamanil hadir, pada saat ini sedang terjadi, awil mustaqbal, dan yang akan datang. Mislu, contohnya adalah ursilu, atrusu, akan dikirim, atrusu, sedang berjalan, atau enggak. Jadi bisa bermakna sedang atau akan. Naam. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzati au bil nuni au bil ya'i au bit ta'i. Jadi fi'il mudhari' itu juga terkadang dimulai dengan hamzah ketika dia berarti menunjukkan untuk ana, masalan, au bin nun, atau dengan nun ketika menunjukkan nahnu, au bil ya'i, atau dengan ya ketika dia menunjukkan untuk huwa, masalan, au bitai, atau juga bisa dimulai dengan ta, menunjukkan anta, anti, masalan, atau hiya, masalan. Atrusu, contohnya atrusu berawalan dengan hamzah, natrusu berawalan dengan nun, yatrusu berawalan dengan ya, tatrusu berawalan dengan ta. Nah, jim yang ketiga, fi'lul amr. Pembagian yang ketiga adalah fi'il amr. Wa wal fi'lul ladzi yadullu ala amalin yatlubuhul mutakallim minal mukhatab. Nah, yang dimaksud dengan fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang diminta oleh mutakallim, orang yang berbicara, minal mukhatab, pada orang yang diajak berbicara. Nah, mislu, contohnya balik, sampaikanlah. Nah, wal'an natrusu minal qaidah min darsi ar-rabi'. Kita langsung masuk ke pelajaran yang keempat. Al-harfu thalathatu anwa'in. Sekarang kita berarti membahas tentang pembagian huruf dalam bahasa Arab. Alif, yang pertama, nau'un yadkhulu 'ala al-fi'lil faqat. Jadi huruf yang dia hanya digunakan untuk fi'il saja.
Jadi dia masuk ke dalam kata kerja sebelum fi'il tok. Gitu. Mithlu lam, waqad, wa'an, walan, wakai. Jadi contoh yang pertama adalah lam. Lam yanjah masalan. Qad, an, lan, dan kai. Jadi ini kata-kata ini hanya masuk ke dalam kata kerja. Jadi ini adanya cuma bersambung dengan kata kerja. Ba nau'un yadkhulu 'ala al-ismi faqat. Jenis yang kedua yaitu jenis yang dia hanya masuk ke dalam kata benda saja, tidak bisa digunakan untuk kata kerja. Ini berbalik dengan yang pertama tadi. Contohnya an, ala, fi, wal, ya, wal kaf. Contohnya adalah an Nabi Hurairah misalnya kalau dalam hadis, berarti kan dia sekedar hanya bisa digunakan untuk kata benda. Jim nau'un yadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li. Ya, jenis yang ketiga adalah yang bisa masuk dipergunakan untuk fi'il dan isim. Contohnya fa, wal waw, thumma. Ini ketiga-tiganya bisa digunakan untuk kata kerja ataupun kata benda. Contohnya misal dalam Al-Quran untuk kata kerja misalnya falyatanafasil mutanafisun. Dan ini juga bisa digunakan untuk kata benda. Fayusufu misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-5. Al-Qaidah al-jumlatu naw'an. Kita bahas tentang jenis-jenis pembagian dari jumlah. Kalau tadi kita bahas kalimat, itu kata. Sekarang kita bahas jumlah. Ya, jumlah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti justru malah berarti kalimat. Oke, ulangi. Tadi kita bahas kalimat. Kalimat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kata. Sedangkan jumlah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Nah, al-jumlatun naw'ani, jumlah terdiri dari dua bagian atau dua jenis. Jumlatun ismiyatun, yaitu jumlah ismiyah. Ma wa jumlatu ismiyah? Wa yal jumlatul mabdu'atu bismin, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya al-azharu kathiratun. Misal contohnya al-azharu kathiratul anwa'i, yaitu bunga-bunga itu berbagai macam jenisnya. Ini dimulai dengan al-azhar, kata benda. Au alwanuha mukhtalifatun, alwan, kata benda juga. Ba jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Wa yal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya khalaqallahul asjara. Khalaqa ini kata kerja yang artinya menciptakan. Sama nuhibbul azhara. Nuhibbul azhar juga berarti nuhibbu, kita menyukai. Ini juga kata kerja. Naam. Wa hadiya atirasa fi hadzal yaum wa nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.